Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat Kartesius. Nah, yang pertama adalah yang kita pelajari posisi titik pada bidang koordinat. Nah, ini ada bidang koordinat Kartesius. Ada beberapa titik di sini, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita umpamakan titik A ini sekolah. Titik B ini pasar, titik C mall, dan titik D gedung olahraga. Nah, yang pertama kita lihat koordinat posisi sekolah. Nah, sekolah itu yang ini, yang di titik A. Ya, jarak horizontal sekolah terhadap sumbu Y adalah jarak horizontal, berarti jarak yang mendatar. Nah, dari sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita lihat jarak mendatarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis adalah 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan, maka X-nya, kita lihat di sini X-nya 5. Nah, kemudian jarak vertikal sekolah terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X. Jarak vertikal itu seperti ini, berarti ini vertikal. Kita lihat jaraknya adalah ke atas berapa nih? 1, 2. Kita tulis 2 satuan ke atas. Maka Y-nya didapat di sini. Y sama dengan 2. Jadi, koordinat posisi sekolah adalah itu X, Y. X-nya ini tadi berapa di sini kita lihat? X-nya 5, Y-nya 2. Ya, terus di sini 5,2. Sekarang kita lihat posisi titik yang lain, yang titik B atau pasar. Berapakah itu koordinatnya? Kita lihat di sini, X-nya 4, Y-nya -1. Maka titik B di sini adalah 4, -1. Lalu yang C kita lihat di sini, C ini X-nya -3, ya, Y-nya ini 1. Maka kita tulis di sini -3,1. Nah, kemudian yang gedung olahraga kita lihat di sini X-nya dulu yang disebutkan ya, X-nya -2, Y-nya -2. Jadi -2, -2. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, dalam sistem koordinat Kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y, di mana X disebut koordinat X atau apsis dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Nah, sekarang kita lihat kuadran pada bidang koordinat. Nah, ini ada bidang koordinat. Di bagian sini kita sebut dengan kuadran 1. Bagian sini kuadran 2, yang sebelah sini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Di kuadran 1 kita lihat di sini nilai X-nya positif, Y-nya positif. Maka nanti koordinat titiknya adalah X, Y. Nah, contohnya kita lihat ini. Ini ada titik di sini. Ya, kita lihat di sini, ini ada angka 2, X-nya 2, Y-nya 4. Maka koordinat titik di sini kita tuliskan 2,4. Ya, kemudian kita lihat pada kuadran 2. Kuadran 2, ini di sini nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Maka di sini titiknya nanti menjadi -X, Y. Nah, ini ada contoh titik. Di sini kita lihat titiknya di sini -4, kemudian ini 3. Jadi di sini -4,3. Nah, kita lihat di sini X-nya negatif, di sini Y-nya positif. Kemudian kita perhatikan yang kuadran 3. Kuadran 3 di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka nanti di sini titiknya -X, Y. Nah, kita lihat ini ada titik. Titik di sini X-nya -2, Y-nya -4. Jadi -2, -4. X-nya negatif, Y-nya juga negatif.
Kemudian perhatikan lagi kuadran 4. Kuadran 4 kita lihat di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Maka nanti dia menjadi X, min Y. Nah, contohnya ini ada titik di sini. Kita lihat di sini. Ini 5, ini ke sini, Y-nya min 4. Nah, X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti itu. Sekarang kita lihat posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi ini ada sumbu X, maka garis yang sejajar ini contohnya ini ada garis ini. Nah, ini sejajar dengan sumbu X. Ini juga sejajar dengan sumbu X. Nah, coba kita selidiki berapa koordinatnya. Contoh yang di sini, misal ini kita ambil ada satu titik di sini. Maka koordinat di sini itu bisa kita tulis 1,2. Ya, 1,2. Kemudian misal kita ambil lagi di sini. Nah, di sini. Maka ini kita buat jadi 5,2. Nah, ini satu lagi misal di sini. Di sini berarti di sini kita kasih titik. Nah, ini koordinatnya min 4,2. Ini X, Y, ini X, Y, ini X, Y. Kalau kita perhatikan, nilai Y-nya dia akan selalu sama. Nah, jadi untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, maka nilai Y-nya dia sama. Kita ambil contoh lagi garis yang berikutnya ini. Ini anggap aja garis L, ini kita buat misal garis M. Nah, kita kasih koordinatnya di sini misal. Nah, ini min 2, ya, min 3,5, min 3 1/2. Kemudian sebelah sini ini 2, ini juga min 3 1/2. Nah, kemudian satu lagi di sini misal 6, min 3 1/2. Kita lihat nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama-sama min 3,5, 3,5. Minnya ya sama. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini ada sumbu Y. Ya, ini ada garis yang sejajar ini. Ini 1 sejajar dengan sumbu Y. Ini 2 sejajar dengan sumbu Y. Nah, coba kita selidiki berapa koordinat titik-titik yang dilalui oleh garis 2 ini. Ini misal garis M, ini misal garis L. Ya, kita coba titik di sini misal. Di sini. Kita lihat di sini angka 6. Di sini 2. Jadi maka di sini 6,2. Nah, berikutnya misal kita tandai di sini. Nah, di sini. Maka koordinat titik di sini itu 6,5. Nah, kita coba satu lagi di bagian bawah. Ini 6, ini min 3. Maka di sini titiknya 6, min 3. Jadi kalau kita lihat garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia nilai X-nya kan selalu sama. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat garis M. Garis M, ya. Kita lihat di sini misal kita beri titik di sini, maka ini koordinatnya min 3,2. Nah, kemudian di atas sini. Atas sini ini min 3,6. Lalu satu lagi di bawah. Di bawah sini misal ini berarti min 3. Ini ya, min 2. Nah, kita lihat ini. Nilai X-nya selalu sama. Jadi, garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka nilai X-nya ini bernilai sama. Seperti itu. Nah, adalah posisi garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Ini ada sumbu koordinat. Kemudian, ada beberapa garis yang memotong sumbu tersebut. Kita lihat yang pertama, garis L. Nah, ini garis L. Garis L memotong sumbu koordinat di titik ini ya, di titik. Kita lihat titiknya ini 0,4. Kita tulis 0,4. Kemudian dia memotong lagi, memotong sumbu X
Ini ya, memotong sumbu X di titik 5,0. 5,0. Itu untuk yang garis L. Sekarang kita lihat garis N. Ini garis N. Nah, garis N. Garis N memotong sumbu Y. Ini kan sumbu Y dipotong oleh garis N di titik, ini titik ya, kita lihat ya. Ini 0,2. 0,2. Nah, kemudian yang ini memotong sumbu X. Memotong sumbu X di titik, ini X-nya min 7. Y-nya 0, min 7,0. Nah, yang terakhir garis M. Garis M ini tepat memotong sumbu koordinat di titik 0,0 ya. Ini 0,0. Ya, seperti itu. Untuk berikutnya kita akan mencari koordinat titik tengah ruas garis pada sebuah bidang kartesius. Nah, kita lihat di sini, ini ada sebuah garis. Garis ini melalui titik A dan titik B dihubungkan. Nah, maka dia akan mempunyai titik tengah. Titik tengahnya di sini kita tulis P. Nah, P ini XP, YP. A ini kita umpamakan dia X1, Y1. Kemudian yang B ini X2, Y2. Maka rumus untuk mencari titik tengahnya adalah untuk XP. XP ini rumusnya adalah X1. X1 yang ini ditambah dengan X2. X2 yang ini dibagi 2. Kemudian yang YP. YP ini adalah Y1 ditambah Y2 dibagi dengan 2. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan titik tengah ruas garis berikut. Ini ada A, ini ada B. Kita lihat sekarang titik A, koordinatnya itu di sini ya. Min 2, min 2, min 2. Min 2, min 2. Nah, kemudian titik B. Titik B ini koordinatnya di sini 4,3. Maka kita akan mencari titik tengahnya di sini. Titik tengahnya rumusnya tadi ya. Kita umpamakan titik tengahnya P itu XP, YP. Kita cari dulu XP-nya. XP-nya adalah hasil penjumlahan X1 dibagi 2 ya. Kita tulis di sini XP sama dengan min 2 ditambah 4 dibagi 2. Maka ini 2 bagi 2 hasilnya 1. Ya, min 4 ditambah 4 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian YP. Ya, YP itu hasil penjumlahan min 2 ditambah 3 kita bagi 2. Itu hasilnya adalah sama dengan ini 1/2. Maka titik tengahnya nanti koordinat P-nya adalah X, Y adalah 1,1/2. Kalau kita lihat di gambar ini, itu titik tengahnya berada di sini. 1,1/2 di sini ya. Nah, ini titik P-nya di sini nanti dapatnya. Ya, seperti itu. Kita akan menentukan koordinat titik berat pada segitiga. Nah, ini kita lihat. Ini ada sebuah bidang pada koordinat kartesius ya, bidang. Nah, di dalamnya ada sebuah segitiga. Segitiga ini terbentuk dari garis yang dihubungkan antara titik A, B, C atau segitiga ABC. Nah, kita diminta untuk menentukan titik berat. Titik beratnya terletak di sini. Sekarang kita lihat dulu koordinat titik A. Koordinat titik A di sini kita umpamakan XA, YA. Kemudian koordinat titik B di sini ya, XB, YB. Kemudian koordinat titik C di sini kita lihat ini XC, YC. Nah, titik berat segitiga terdapat di sini. Ini ya, ini dibagi 2 garisnya ini sama besar. Ini sama besar. Kemudian ini juga dengan ini sama besar. Lalu yang ini sama ini juga sama besar. Nah, garis ini dihubungkan, maka dia akan mendapatkan titik berat di sini. Nah,
berupa koordinat titik ini, kita gunakan rumus ini. Kita umpamakan ini titik G itu XG, YG. Untuk XG rumusnya adalah ini. XA ditambah XB ditambah XC, kita bagi 3. Kemudian untuk rumus YG ini, ya, YG itu YA ditambah YB ditambah YC, kemudian dibagi 3. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga A, B, C. Nah, sebenarnya ini kita titik beratnya di sini bisa kita lihat ya, di sini. Tapi kalau misalnya ini belum diketahui titiknya, kita bisa hitung menggunakan rumus. Kita tulis dulu koordinat titik A. Titik A di sini 1,3. Ya, 1,3. Kemudian titik B di sini 8,1. Nah, kemudian titik C di sini, kita lihat di sini 6,8. 6,8. Nah, titik berat ini kita umpamakan titik G ya, G. Titik G ini koordinatnya adalah XG, YG. Nah, kita cari sekarang untuk XG. XG adalah hasil penjumlahan ini tadi ya, 1 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 3. 1 tambah 8 tambah 6 dibagi 3. Ini sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari YG ya. Ini XG sudah ketemu, sekarang kita cari YG. YG itu berarti yang sebelah sini yang yang titik Y ya, di sini ya. Y-nya ya 3 ditambah nih 1 ditambah 8 kita bagi 3 sama dengan 12 dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 4. Maka didapat koordinat titik berat tadi ya, XG, YG, XG-nya tadi 5,4. Kalau kita dicek di gambarnya ini hasilnya benar ya. Sini 5,4. Ya, seperti itu. Anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya dan salam sehat.